Shalom. Kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Selasa 21 Januari 2025. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Ibrani pasal 6 ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Dalam bahasa Batak, ayang gojolma nobel gasian nasida do dibahen paruarianna jala pamomosol do warii papatehon nasa parsalisian. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa itu janji? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti janji diantaranya adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu, dan persetujuan antara dua pihak, masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ada juga yang mengartikan bahwa janji adalah hutang. Jika kita berjanji akan hadir di suatu acara, maka kita harus berupaya sedemikian rupa untuk hadir di acara itu. Dapat dikatakan berjanji adalah hal yang berat. Oleh sebab itu, kita harus memikirkan dengan baik sebelum berjanji. Apakah kita mampu menepatinya? Apabila tidak mampu, janganlah berjanji. Bagi manusia, seringkali kata janji terasa kosong. Kita mungkin lupa atau melewatkannya karena menganggapnya sepele. Bisa jadi kita sengaja mengabaikannya karena merasa tidak harus memenuhi janji tersebut. Karenanya kita ragu. Benarkah Tuhan akan menepati yang Ia janjikan? Berbeda dengan kita. Tuhan tak pernah ingkar janji. Benda-benda langit ciptaannya selalu bergerak sesuai mekanisme masing-masing, tepat pada waktunya. Matahari misalnya selalu terbit setiap hari. Kalau hukum alam saja tidak lalai dalam berjanji, apalagi penciptanya. Di Alkitab, tak ada satupun janji Tuhan yang tidak Dia tepati. Bahkan setelah ribuan tahun, Tuhan masih ingat apa yang Ia janjikan. Dan caranya menepati semua itu amatlah luar biasa. Percayalah bahwa Tuhan sanggup dan selalu memenuhi janjinya. Karena itu adalah karakternya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penulis surat Ibrani ini membuat contoh dengan Abraham, di mana Tuhan berjanji kepada Abraham dalam Kejadian 12 akan membuat namanya besar, memiliki keturunan yang banyak. Dari kisah Abraham kita dapat memetik makna di mana janji dan rencana Tuhan tidak selamanya yang termudah dan tercepat, namun pasti yang terbaik. Hal ini dapat kita pahami di mana Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya, orang tuanya atau keluarga, budayanya, dan banyak hal. Kemudian, dia diperintahkan oleh Tuhan pergi ke tempat yang belum diberitahu, namun ke tanah yang akan ditunjukkan kepadanya. Ternyata, apa yang dijanjikan Tuhan tidak begitu mudah atau gampang, namun membutuhkan sebuah perjuangan. Demikian juga dengan keturunan. Tuhan tidak dengan cepat merealisasikan janjinya bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang banyak. Namun menunggu dia dan Sarah berumur tua yang terkadang sulit diterima pikiran. Janji dan rencana Tuhan ternyata tak selamanya yang tercepat. Abraham harus menunggu 25 tahun lamanya agar apa yang dijanjikan Tuhan
dapat terjadi dalam hidupnya. Menunggu sampai 1/4 abad lamanya bukan pekerjaan yang mudah, tetapi membutuhkan kesabaran, bahkan sangat dekat dengan keputusasaan. Namun hal yang pasti dapat kita pahami, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya, walau terkadang sangat sulit keadaannya, bahkan cukup lama untuk menantikannya. Tetapi kita harus percaya, janji Tuhan pasti akan terwujud, dan nantikanlah di dalam pengharapan dan iman. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kesetiaan-Mu. Engkau setia untuk melindungi dan menyertai kami, dan Engkau setia bahwa setiap yang Engkau janjikan akan selalu terjadi dalam hidup kami. Dimuliakanlah nama-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.